Shalom, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Jimmy Suhadi, dalam program acara Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Masih ingat bahwa kita sedang berbicara tentang bagaimana mengalami terobosan keuangan. Masih ingat juga apa yang kita bicarakan? Bahwa semua ada 7 syarat supaya kita bisa diberkati. Dan kita sudah membahas 4 syarat itu. Yaitu apa? Yang pertama, bahwa kita harus dapat dipercaya. Artinya kita harus hidup jujur, hidup berkenan, benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kita tidak merugikan orang lain. Ya, kita tidak boleh merugikan supaya kita juga tidak dirugikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Bahwa kita harus dapat mengelola uang dengan bijaksana dan transparan. Sehingga uang yang dipercayakan kepada kita dapat kita pakai dengan benar, kita pakai dengan baik, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi bukan untuk memenuhi keinginan hati kita. Dan yang keempat adalah bahwa kita harus rajin bekerja. Kenapa? Karena di dalam rajin bekerja, orang lain boleh melihat bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah membahas 4 poin dan hari ini kita akan membahas poin yang kelima, yaitu membawa persembahan yang kudus. Kita tahu bahwa di gereja pada saat ibadah ada persembahan. Dan seringkali pada waktu persembahan dilakukan, kita tidak mengerti, ya. Kita memberikan persembahan yang asal saja, ya. Seringkali yang terjadi apa? Seperti begini. Pada waktu persembahan, kantong persembahan liwat, kita berpikir bahwa persembahan itu adalah untuk gereja. Bahwa persembahan itu adalah untuk pendetanya. Ya, sehingga pada waktu persembahan datang, kita seringkali kita ambil dari kantong kita, kemudian kita keluarkan uang. Oh bukan yang ini kok. Bukan yang ini. Kemudian kita ambil lagi. Oh enggak, ternyata bukan ini juga. Tadi ternyata seingat saya dari warung saya punya uang kecil kok, uang persembah, uang kecil, uang receh. Maka kita akan keluarkan ini. Oh, nah inilah. Ya. Ini yang kita masukkan ke dalam kantong kolektor. Saudara, ini yang sering dilakukan. Uang yang sudah robek, yang sudah lecek, yang sudah jelek. Ini yang kita berikan di kantong kolektor. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan di Ulangan 17 ayat 1. Demikian bunyinya. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya. Atau sesuatu yang buruk. Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah saudara, tadi kita lihat pada waktu kita memberikan persembahan, kita memberikan bukan yang terbaik. Tetapi kita memberikan sisa-sisa uang kita, bahkan yang sudah jelek. Saudara, saya tidak berbicara tentang uang tadi 2.000 atau 5.000 atau 10.000. Bukan itu yang saya bicarakan. Saya tidak berbicara tentang nilai. Ya, nilainya. Tetapi yang saya berbicarakan adalah bahwa bagaimana kita mau memberi yang terbaik itu bagi Tuhan. Saudara, menurut saudara, kalau saudara punya 3 uang ini, kira-kira yang mana? Kalau kita punya uang 3 ini, kira-kira uang mana yang kita pantas berikan buat Tuhan? Yang ini, atau yang ini? Ya, saya rasa saudara sendiri bisa menjawabnya. Ya. Oke, saya mengerti mungkin keadaan kita. Sekali lagi, saya tidak bicara nilai. Tetapi saya pikir mungkin kalau kita ada 10.000, 5.000, dan 2.000, pantasnya ya nggak perlu 10.000 lah. Tapi paling tidak 5.000 itu yang kita berikan buat Tuhan. Ya. Dan seandainya memang benar bahwa kita nggak punya uang itu. Di kantong kita ada hanya 2.000-2.000-nya. Dan ternyata uang yang ada di kantong kita 2.000 tetapi dalam keadaan tidak baik. Seharusnya yang kita lakukan, kalau memang benar uang ini, cuma ini yang kita miliki, maka yang kita kerjakan adalah mungkin di rumah kita udah setrika. Amin. Kita setrika uang ini, supaya tidak lecek. Atau kalau memang ada yang robek, kenapa kita tidak tukar sama uang yang lebih baik. Sehingga pada waktu kita beri persembahan, ini yang terbaik di mata Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin kita diberkati seandainya kepada Tuhan kita memberikan sisa-sisa uang kita.
Kita bukan memberi yang terbaik. Bagaimana kita bisa mengharapkan pemberian yang terbaik dari Tuhan? Kalau kita mau menerima yang terbaik, maka kita juga harus memberi yang terbaik. Amin. Nah, soal memberi, saudara, soal memberikan persembahan, ada 6 poin yang akan kita bahas. Bagaimana setelah kita menabur, kita dapat menuainya kembali. Nah, yang pertama adalah, kalau kita mau menuai atau manen sesuatu, maka kita harus lebih dahulu menabur. Amin. Artinya kita harus menabur benih. Mari kita melihat apa yang dikatakan di firman Tuhan. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, ia akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan atau di dalam apa saja yang kita kerjakan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dan saya rasa ini sangat dipahami bahkan oleh semua orang. Ya, kalau kita menabur hanya sepetak, nggak mungkin kita bisa menuai yang besar. Seberapa yang kita tabur, itulah yang akan menghasilkan. Jadi, seandainya kita punya tanah yang luas dan kita mau menabur yang banyak, maka yang harus kita lakukan adalah menabur yang banyak. Sehingga kita juga bisa menuai yang banyak. Amin. Nah, kemudian ayat 7 dengan jelas dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, dan saya percaya, saudara, kalau kita mengerti kembali kepada prinsip Tuhan, bahwa kita diberkati untuk memberkati, maka kita akan dengan sukacita memberi. Ya, karena kita tahu bahwa pemberian kita tidak akan sia-sia, akan berlipat kali ganda. Ya, karena dikatakan di ayat yang ke-8 apa? Bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita, kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Wow, luar biasa. Luar biasa, saudara. Ada perjanjian dari Tuhan bahwa benih yang kita tabur tidak akan sia-sia. Ya, saudara pasti tahu bahwa kita menabur 1 biji jagung akan menghasilkan 1 pohon yang menghasilkan beberapa buah yang ratusan jumlah hasilnya, berkali-kali lipat. Nah, artinya apa? Kita harus menabur. Kemudian hal kedua yang harus kita ingat setelah kita menabur adalah bahwa ternyata benih yang kita taburkan itu dapat melipat gandakan. Ya, seperti yang tadi saya katakan, bahwa dia akan bertambah. Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat 10, apa yang di firman Tuhan katakan. Ia, Jesus yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, artinya sebenarnya, saudara, bahwa Tuhan menyediakan 2 kepada kita. Yang pertama adalah roti untuk dimakan, dan yang kedua adalah benih yang harus ditabur. Nah, persoalannya adalah seringkali yang terjadi adalah roti itu dimakan, benih pun dimakan. Akibatnya adalah kita tidak pernah menabur, dan itu sebabnya kita pun tidak pernah menuai. Ya, dan itu sebabnya, saudara, mari, saya terlalu yakin ini firman Tuhan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, bahwa dia akan mengenyangkan. Dia tahu kebutuhan saudara.
Dia tahu kebutuhan kita. Itu sebabnya dikatakan dia menyediakan roti yang untuk dimakan. Tetapi dia juga menyediakan benih. Bahkan bukan cuma menyediakannya. Dikatakan bahwa dia akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahnya, menghasilkan. Ya, wow, luar biasa. Nah, saudara, kalau kita tahu sekarang bahwa Tuhan akan melipat gandakan taburan kita, maka hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus tetap menabur dalam situasi apapun. Jadi saudara, tidak ada alasan bahwa kita akan menabur kalau kita punya kelebihan. Ya, itu bukan cara kerja Tuhan. Justru Tuhan akan mengajar, Tuhan justru akan bekerja. Kita menabur karena kerelaan kita dan bukan dari kelebihan kita, tetapi kita menabur dari sukacita, kerinduan kita, iman kita. Maka itu yang akan berbuah-buah. Saudara masih ingat cerita tentang janda di Sarfat? Ya. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24 dikatakan bahwa janda di Sarfat pada waktu itu dia tidak punya apa-apa. Kemudian pada waktu Nabi Elia datang kepada dia dan Nabi Elia minta dibuatkan sepotong roti dan janda itu mengatakan, "Aku cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan kalau ini aku buatkan roti untukmu, maka aku tidak dapat apa-apa dan aku akan mati besok." Tetapi dia tetap punya iman bahwa ini adalah permintaan seorang nabi. Dan dia percaya nabi itu tidak akan mencelakakannya. Maka dia pun melakukannya, saudara. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia melakukannya, dia membuatkan roti terlebih dahulu buat Nabi Elia. Maka yang terjadi adalah minyaknya tidak pernah habis. Tepungnya tidak pernah habis. Terus berlipat. Dia bisa hidup seterusnya. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Demikian juga, saudara, kita tahu ada berbicara tentang janda miskin yang memberikan 2 peser daripada apa yang ada. Kita lihat di Lukas 21 ayat 1-4. Di situ dikatakan seorang janda yang miskin, dia hanya punya 2 peser yang sebenarnya tidak ada artinya. Tetapi pada waktu dia datang, itu sisa uang. Bukan dari kelebihannya, tetapi dari sisa. Dia rela memberikannya. Wow, itu adalah sangat berharga. Itu yang dinilai oleh Tuhan, hati kita. Ya, bukan soal berapa besar yang kita beri, tetapi yang Tuhan nilai adalah kerelaan hati kita. Jadi saudara, mari jangan berpikir, jangan katakan, "Ya Tuhan, aku akan memberi kalau nanti aku sudah diberkati. Tuhan, aku akan memberi kalau nanti aku punya kelebihan." Enggak, Tuhan tidak bekerja dengan cara begitu. Tuhan bekerja pada waktu kita punya iman. Bahkan Tuhan sangat menghargai kalau kita memberi dari kekurangan kita. Berkat itu akan berlimpah. Hal berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menjaga dengan iman kita dan pengakuan yang keluar dari mulut kita. Bahwa apa yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Ya, apa yang dikatakan oleh Yakobus? Kita lihat. Yakobus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, "Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara tidak boleh demikian terjadi." Ya, saya kasih contoh saudara, kalau kita menanam pohon, kita nanam pohon mangga. Pada waktu kita menanam pohon mangga, maka yang kita lakukan adalah kita menyiram dengan air yang bersih dan kita pupuk. Amin. Kita tidak memberi racun. Ya. Kita harus menjaga pohon itu dan kita perkatakan, kita jaga, kita cabutin rumput, kita congkel tanahnya supaya pohon itu bertumbuh dengan subur dan pada waktunya dia akan berbuah. Bukannya kita kasih yang jelek. Nah, itu sebabnya saudara, mari setelah kita menabur, setelah kita memberi, dari mulut ini harus keluar kata-kata. Jangan sekali-sekali dikatakan dari mulut ini jangan keluar kata-kata yang sebaliknya. Kalau kita sudah menabur, jangan lagi berkata, "Ya, nggak mungkin. Mana mungkin saya bisa begini? Mana mungkin saya bisa begitu? Mana mungkin saya bisa apa?" Saudara, jangan membatalkan apa yang sudah kau kerjakan. Amin. Justru kau harus memberikan pupuk. Setelah kau memberi, engkau harus perkatakan dengan iman bahwa pasti berbuah dan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Amin. Baik. Nah, saudara, hal berikutnya adalah bahwa untuk berbuah menghasilkan menuai perlu waktu, ya, karena segala sesuatu ada waktunya. Saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Galatia 6 ayat 9.
Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, saudara, sama saya mau kasih contoh, saudara. Ya, seorang ibu yang baru menikah, setelah dia menikah, kemudian dia mendapatkan kenyataan bahwa menstruasinya berhenti. Ya, setelah dia berhenti, dia mulai tanya, dia cek ke dokter. Pada waktu dia ke dokter, dokter mengatakan, ya, ibu hamil. Dan saudara, apakah pada waktu itu ibu itu atau bapak itu akan melihat bahwa perut daripada ibu itu sudah besar? Belum. Tetapi dia percaya apa yang dikatakan oleh dokter. Maka dia menjaga, dia makan yang baik. Walaupun dia belum melihat hasilnya. Dia harus menunggu selama 9 bulan. Baru dia akan melihat bayi yang dikandung keluar menjadi seorang bayi yang lucu, yang mungil, yang cantik. Saudara, segala sesuatu perlu waktunya Tuhan. Dan itu diperlukan iman, percaya. Ya, bergantung kepada apa yang dikatakan. Ya. Nah, saudara, kalau kita percaya kata dokter, kata manusia, kenapa kita tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kita yang jauh lebih berkuasa? Dan hal yang keenam adalah kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita taburkan. Mari kita lihat Lukas 6 ayat 38. Apa bunyi firman Tuhan? Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Ya. Nah, saudara, apa artinya? Seperti tadi. Ya. Kalau kita memberi sedikit, kita akan menerima sedikit. Saudara, saya pernah ketemu seorang teman. Setelah 3 tahun tidak bertemu, dia ketemu dan dia katakan kepada saya, Jim, aku sudah berdoa sekian lama minta motor dari Tuhan. Terus sampai sekarang saya belum dapat motor. Terus apa yang kamu dapat? Ya, saya cuma punya helm katanya. Oke. Kemudian saya tanya, oke, bro, kalau bro ngasih persembahan berapa? Nah, dia dengan malu-malu katakan, ya kayak bro nggak tahu aja, paling ya 2.000 lah, itu yang saya sanggup. Akhirnya saya bilang, bro ingat nggak apa yang dikatakan oleh Matius 13 ayat 23? Ya, bahwa tuaian itu adalah 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. Nah, itu sebabnya saya katakan, karena bro menabur 2.000, coba kali 100. Berapa kira-kira? Berapa? 200.000. Saya katakan, sekarang bro sudah dapat helm belum? Dia jawab, iya sudah. Maka saya bilang, Tuhan tidak ngutang. Karena bro menabur 2.000, Tuhan sudah kembalikan 100 kali lipat, yaitu helm itu. Haleluya. Ya, nah saudara, ini firman Tuhan. Nah, kalau saudara mau menabur banyak, jangan pelit dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia akan kembalikan 100 kali lipat. Wah, luar biasa. Itu sebabnya mari saudara menaburlah dengan sungguh-sungguh dan kita akan menuainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar semuanya itu, bahwa betapa pentingnya memberikan persembahan. Dan ternyata persembahan yang kita berikan buat Tuhan itu adalah bersifat sangat kudus di hadapan Allah. Jadi jangan bermain-main pada waktu persembahan diberikan. Kita tidak memberikan persembahan buat gereja atau kepada pendetanya. Tapi yang kita berikan adalah buat Tuhan kita. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan, saya kembali ingin mengajak saudara yang saat ini masih mengalami kesulitan keuangan, bahkan mungkin punya hutang, saya mau katakan, Tuhan sanggup membebaskan engkau dari hutang-hutangmu. Tuhan sanggup pulihkan, menyembuhkan keuangan kantongmu dari yang kurang menjadi berkelimpahan. Asal kita melakukan prinsip-prinsip Tuhan. Saudara mau berdoa? Baik, mari kita berdoa. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Dan mari kita berdoa, ikuti saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Satu kebenaran lagi Tuhan kau berikan buat kami. Bahwa kami harus menabur. Dalam keadaan apapun kami harus menabur. Seperti janda di Sarfat. Karena engkau Allah yang selalu menepati janji. Engkau akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat.
Dan Engkau katakan, Engkau bukan saja menyediakan benih untuk kami tabur, tetapi Kau mengenyangkan kami dengan roti yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan, bukan cuma sekedar mendengar, tapi kami berani menabur, sehingga kami boleh melihat taburan kami akan menghasilkan tuaian yang luar biasa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau kita sharingkan, mari, jangan malu-malu hubungi saya di email atau di Twitter di bawah ini. Ya. Dan sekali lagi terima kasih buat waktu yang saudara sediakan mengikuti program kami Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Bersama saya Jimmy Suhadi, Tuhan Yesus memberkati.